Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifatus Solehah dan rekan saya Muhammad Nahrawi. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah Kencang Jember, jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam semester 6. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang layanan belajar bagi anak tunarungu. Jadi, tunarungu adalah seseorang yang memiliki hambatan terhadap fungsi pendengarannya. Secara umum, anak tunarungu dapat diartikan anak yang tidak dapat mendengar. Tidak dapat mendengar tersebut dimungkinkan karena kurang mendengar atau tidak mendengar sama sekali. Anak tunarungu pada saat berbicara, anak tersebut berbicara tanpa suara atau dengan suara yang kurang tepat atau tidak jelas artikulasinya, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Anak tersebut menggunakan bahasa isyarat. Ada beberapa layanan belajar yang dapat diberikan kepada anak tunarungu, yaitu yang pertama asesmen, dan yang kedua memberikan layanan bina komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama. Yang ketiga menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tunarungu. Yang keempat, bimbingan untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik saat belajar. Dan yang kelima, memberikan penguatan motivasi kepada anak tunarungu. Dan yang terakhir, pemantauan dan pendampingan oleh guru pembimbing atau konselor. Asesmen selalu menjadi hal yang pertama dilakukan sebelum memberikan layanan kepada anak didik. Terutama di sini adalah anak tunarungu. Karena dengan melakukan asesmen, guru pembimbing akan dapat mengetahui baik kelebihan, kekurangan, kebutuhan, serta program pembelajaran yang tepat yang akan diberikan kepada anak tunarungu. Yang selanjutnya adalah memberikan layanan bina komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama. Bina komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama ini atau disingkat BKPBI merupakan latihan memahami bunyi yang dilakukan anak tunarungu agar sisa-sisa pendengarannya dapat dimaksimalkan sehingga perkembangan bahasa dan bicara anak dapat meningkat dan anak dapat bersosialisasi dengan masyarakat luas. Jadi di sini layanan bina komunikasi, persepsi, bunyi, dan irama ini terdiri dari bina wicara, bina persepsi, bunyi, dan irama musik maupun bahasa, serta bina isyarat secara terprogram, kontinu, dan berkesinambungan. Jadi dengan memberikan layanan ini secara terprogram, secara kontinu, maka akan dapat mengembangkan atau melatih pendengaran anak tunarungu sehingga anak dapat lebih mandiri dan dapat bersosialisasi dengan masyarakat luas sehingga tidak melulu bergantung kepada orang tua maupun orang lain. Selanjutnya yaitu menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak tunarungu. Jadi, media pembelajaran yang digunakan untuk anak tunarungu harus sesuai dengan kebutuhan anak tunarungu dan juga harus menarik agar anak tunarungu dapat menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam belajar. Dan juga media pembelajaran yang paling cocok dengan anak tunarungu adalah media visual. Karena mengetahui bahwa memang anak tunarungu itu memiliki keterbatasan dalam pendengaran, sehingga dengan media visual anak dapat mendapat pelajaran dengan cara melihat. Oleh karena itu diharapkan media visual ini harus bisa menarik seperti animasi ataupun gambar-gambar yang dapat menarik minat anak tunarungu sehingga selain dapat dimengerti juga dapat menjadi sesuatu yang menyenangkan untuk anak tersebut. Selanjutnya yaitu bimbingan untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik saat belajar. Jadi, bimbingan untuk mengembangkan sikap dan kebiasaan yang baik saat belajar dengan melakukan pengawasan tingkah laku dan membiarkan anak beradaptasi dengan lingkungan. Jadi, seorang anak tunarungu juga perlu diberikan bimbingan dalam belajar sehingga anak dapat belajar dengan baik dan juga diberi pengawasan secara tingkah laku agar anak juga dapat berperilaku dengan baik dan juga mudah beradaptasi dengan lingkungan.
Selanjutnya yaitu pemberian penguatan motivasi kepada anak tunarungu. Pemberian penguatan dan motivasi kepada anak tunarungu akan menumbuhkan rasa percaya diri kepada anak agar selalu semangat dalam belajar. Dan juga dengan pemberian motivasi ini kepada anak akan lebih percaya diri dalam melakukan segala hal, dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, sehingga anak tidak perlu merasa minder karena keterbatasan yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah pemantauan dan pendampingan oleh guru pembimbing atau konselor. Jadi pemantauan dan pendampingan yang dilakukan oleh guru pembimbing atau konselor ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan anak tunarungu, sejauh mana kemampuan yang sudah berkembang, serta membantu anak tunarungu apabila mengalami kendala ketika proses pembelajaran. Jadi dengan pendampingan dan pemantauan ini, guru pembimbing ataupun konselor dapat melihat sejauh mana perkembangan anak tunarungu tersebut, dan juga apabila anak tunarungu ini mengalami kendala, guru pembimbing dapat membantu mengatasi kendala tersebut. Perlu diketahui bahwa orang tua juga sangat berperan penting dalam melaksanakan pendidikan di rumah agar sejalan dengan yang diberikan di sekolah. Oleh karena itu, guru ataupun konselor harus melibatkan orang tua dalam bimbingan layanan kepada anak tunarungu untuk mengoptimalkan kemandirian anak tunarungu. Selanjutnya, seorang petugas bimbingan ataupun guru harus memiliki latar belakang pengetahuan mengenai dinamika tingkah laku anak tunarungu. Pengetahuan ini diperlukan agar dapat mengetahui kepribadian setiap anak. Dengan mengetahui kepribadian setiap anak akan lebih mempermudah seorang guru ataupun konselor dalam memahami apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Pelaksanaan bimbingan bagi anak tunarungu ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri pada anak tunarungu, agar anak tunarungu juga dapat berpikir secara positif, mampu berinteraksi sosial dengan lingkungan, serta menghilangkan kecemasan yang berlebihan, dan mampu secara mandiri untuk mengambil keputusan yang akan dia ambil dalam kehidupan sehari-hari, serta menghindari untuk memunculkan rasa rendah diri pada diri sendiri. Dan di sini apabila seorang konselor atau pendidik menemui masalah-masalah atau kesulitan dalam kebahasaan ataupun komunikasi kepada anak tunarungu, maka seorang konselor bisa menggunakan jasa penerjemah bahasa anak tunarungu. Namun alangkah lebih baik jika seorang konselor juga bisa memahami tentang cara berkomunikasi dengan anak tunarungu. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.